Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Garini dengan NIM 19.001.1843, Ruang 2 Kondak semester 4 non-reguler B, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudatul Ulum. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baik, langsung saja. Pengembangan media dan sumber belajar. Pengertian media pembelajaran menurut Rossi dan Bradel 1966 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Media pembelajaran memiliki fungsi dan berperan seperti yang dijelaskan berikut ini. Pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu peristiwa-peristiwa yang penting yang dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio, dan kemudian disimpan dan dapat digunakan pada saat diperlukan. Kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu, yaitu melalui media pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa, yaitu dengan menggunakan media dapat menambah motivasi belajar siswa, sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran lebih meningkat. Selanjutnya, klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, tergantung dari sudut mana melihatnya. Pertama, dilihat dari sifatnya. Media terbagi 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif, media yang hanya dapat didengar saja. Media visual, media yang hanya dapat dilihat saja. Media audiovisual yaitu media yang mengandung unsur yang dapat didengar dan dapat dilihat. Kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media terbagi 2, yaitu media yang dapat memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti televisi dan radio. Kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide, video, dan sebagainya. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakainya. Media terbagi 2, yaitu media yang diproyeksikan seperti film slide dan sebagainya. Kedua, media yang tidak dapat diproyeksikan, seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik beberapa media pembelajaran. Yang pertama, media grafis atau visual diam. Media ini termasuk kategori media visual non-proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. Macam-macam media grafis adalah gambar atau foto, diagram, bagan, poster, grafis, media cetak, dan buku. Kedua, media proyeksi, yaitu media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Ketiga, media audio, yaitu media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif. Yang keempat, media komputer, yaitu jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua daerah tanpa mengenal batas geografis. Yang kedua, proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka. Yang keempat, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Yang kelima, lama kemampuan belajar juga tergantung pada kemampuan siswa. Yang keenam, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif
sehingga menarik pembelajaran siswa. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Syukran kasiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.